إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله. Di dalam Al-Quranul Karim satu-satunya surah yang penamaannya menggunakan salah satu dari rukun Islam yang 5, yaitu surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj. Ini satu-satunya surah yang menggunakan nama salah satu dari rukun Islam yang 5. Kita tidak mendapati nama-nama surat yang lain seperti surah As-Salah misalnya, atau surah Az-Zakah, juga kita tidak mendapatinya di dalam Al-Quran. Tentu hal ini menjadi poin khusus untuk ibadah haji. Yang menarik pula jamaah rahimakumullah, suratul Hajj ini sebagiannya turun di Makkah dan sebagiannya turun di Madinah. Ada ayat-ayat yang turunnya di malam hari dan ada ayat-ayat yang turunnya di siang hari. Ada ayat-ayat yang turun tatkala Rasulullah SAW berada di tempat, dan ada ayat-ayat yang turun tatkala Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan. Ini menariknya surat Al-Hajj jamaah rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu dengan dinamakannya surat ini dengan suratul Hajj, maka sudah jelas bahwa isu sentral yang ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ini sangat terkait erat dengan pelaksanaan ibadah haji sendiri. Mari kita ikuti beberapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf karena terbatasnya waktu, kita tidak bisa menelusuri semua ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Hajj. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala membuka suratul Hajj dengan salah satu nidanya, dengan salah satu seruannya, yaitu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kata an-nas dalam bahasa Arab minimal ia memiliki 3 akar kata. Yang pertama, an-nas itu berasal dari kata al-uns, al-unsu, yang artinya menyenangkan. Orangnya biasa disebut dengan anis, teman duduk yang menyenangkan. Tentu ini memberikan isyarat bahwa kita hadir di dunia ini, kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat kita, ketika kita bergaul dengan berbagai banyak macam manusia,
bagaimana kehadiran kita ini benar-benar bisa memberikan kesejukan, menyenangkan kepada setiap orang yang kita temui. Itu adalah jati diri dari kata An-Nas itu sendiri. Sehingga Allah mengatakan dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Ketika kita pun akan masuk ke salah satu rumah dari rumah-rumah yang bukan rumah kita, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mampu meyakinkan bahwa kehadiran kita ke rumah saudara kita itu benar-benar tasta'nisu, bisa menyenangkan orang yang akan kita kunjungi. Sahibul bait yang akan kita kunjungi itu merasa senang dengan kehadiran kita. Hatta tasta'nisu berasal dari kata istiqnas. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kata An-Nas berasal dari kata An-Naus. An-Naus maknanya adalah al-harakah, dinamis, energik. Karena begitulah sejati diri manusia. Sehingga Allah mengatakan dalam salah satu suratnya, ya ayyuhal insan. Sekali lagi Allah panggil di sini adalah manusia. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang bekerja keras. Engkau adalah orang yang bersusah payah. Hal ini juga mengisyaratkan bagaimana ibadah haji ini, jamaah rahimakumullah. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Ya, tidak bisa dilaksanakan dengan biasa-biasa, tanpa ada kerja keras. Oleh karenanya Allah sudah mengisyaratkan di awal, ya ayuhan nas, yang berasal dari kata an-naus ini, al-harakah. Innaka kadihun. Akan tetapi agar kerja keras kita yang selalu kita kerahkan dalam kehidupan kita tidak sia-sia, Allah arahkan ila rabbik, agar semua upaya kita, agar semua kerja keras kita itu benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kata Allah, famulaqih, karena kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kita akan dipertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ini yang kedua, makna An-Nas yang kedua. Akar kata yang ketiga, yang ini yang sering disebut-sebut oleh banyak orang, akar kata yang ketiga ini, sementara akar kata yang pertama dan kedua jarang sekali orang mengatakannya. Yang ketiga berasal dari kata an-nisyan, yang artinya lupa. Sumyal insan likasratin nisyani, bahwa manusia itu dinamai dengan insan karena dia banyak lupanya. Sebenarnya jamaah rahimakumullah, jati diri manusia yang ketiga ini, an-nisyan, itu bukan untuk kita, tapi ini adalah merupakan sebuah ukuran yang bisa kita ambil untuk saudara kita. Ketika kita mendapati saudara kita yang melakukan kealpaan, kelalaian, kesalahan, maka sikap kita menanggapi orang itu bahwa mungkin dia lupa. Bukan kemudian kita selalu menjadikan justifikasi terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita mengatakan, oh biasa manusia, tempatnya lupa dan salah. Sehingga kadang-kadang dia meremehkan hal itu. Dan yang lebih berbahaya lagi apabila kemudian sifat ini kita pertahankan dalam diri kita. Apalagi kemudian kita wariskan kepada anak keturunan kita. Nah ini jamaah rahimakumullah, kata al-insan atau an-nas, ya ayyuhan nas. Jadi pertama Allah membukanya dengan kata ya ayyuhan nas. Yang kedua, di awal surat Al-Hajj ini Allah Ta'ala mengatakan ittaqu rabbakum, bahwa inilah prestasi yang sebenarnya bagi kita manusia. Bukan banyaknya harta, bukan banyaknya ilmu. Prestasi kita yang sebenarnya adalah ittaqu rabbakum, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ini adalah prestasi yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak ilmu dan bertakwa kepada Allah, itulah yang akan mendapatkan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak harta kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini pula yang akan menjadikan naiknya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi
prestasi yang sebenarnya manusia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, di ayat yang pertama pula Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah pemandangan. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Pemandangan yang sangat menakutkan, yaitu kejadian pada hari kiamat. Terjadinya gempa yang menyeluruh, yang tidak hanya bersifat lokal, tapi ia bersifat global. Terjadi gempa di mana-mana dengan kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga dikatakan oleh Allah zalzalatas saah syai'un 'azim, sesuatu yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentunya jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba untuk kita kaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji, bagaimana berjejalan dan berjubelnya manusia yang jumlahnya jutaan manusia itu. Ini menggambarkan akan peristiwa pada hari kiamat, dan seakan-akan manusia melihatnya di depan matanya, di mana Allah mengatakan yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ini gambaran akan peristiwa hari kiamat, haulu yaumil qiyamah. Apalagi ketika misalnya jamaah rahimakumullah, jamaah haji, ketika mereka mengenakan pakaian baju ihramnya dan mereka kenakan berhari-hari, tentu mereka akan bersahabat betul dengan yang namanya tanah ini. Pakaian kita akan dipenuhi dan tubuh kita akan dipenuhi dengan tanah ini, sehingga hal itu akan mengingatkan akan asal manusia min turab. Oleh karenanya kita dapati pada ayat berikutnya dikatakan ya ayyuhan nas, kembali Allah mengajak memanggil manusia, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab. Kalau kalian ragu dari adanya kebangkitan, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Kita akan bersahabat dengan tanah pada waktu itu jamaah rahimakumullah. Ketika jamaah haji mabit di Musdalifah dengan penuh rasa capek yang luar biasa, mereka beristirahat dengan pakaian yang sama seluruhnya. Itu menggambarkan seakan-akan mereka dalam keadaan mati jamaah rahimakumullah. Lalu ketika mendengarkan panggilan azan untuk bangkit melaksanakan ibadah salat di waktu subuhnya, mereka bangkit seluruhnya, dan itu menggambarkan akan adanya al-ba'ts, akan adanya kebangkitan. Oleh karenanya kemudian Allah mengatakan pada ayat berikutnya, dzalika bi annallaha huwal haq. Itulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar, wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah adalah zat yang akan menghidupkan semua orang yang mati, dan bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwasanya kiamat itu pasti terjadi tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Ini tarbiyah secara khusus jamaah rahimakumullah, untuk diingatkan mereka akan adanya kematian, diingatkan mereka akan adanya kebangkitan. Ini tarbiyah agar mereka seluruhnya menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang pasti akan mereka hadapi, yaitu kematian dan kebangkitan itu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang kita dapati pula dalam ayat-ayat dalam surat Al-Hajj ini jamaah rahimakumullah, tarbiyah yang sangat mendalam adalah karena syariat haji kita perhatikan banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk bertawaf, berkeliling di Ka'bah, yang mana Ka'bah itu merupakan susunan segi empat, bangunan segi empat yang terdiri dari susunan batu hitam. Ini tidak lain, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka, ketundukan mereka, berserah dirinya mereka kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Setelah itu mereka disuruh berlari-lari kecil antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwah. Setelah itu mereka disuruh melempar. Oleh karenanya Allah kemudian mengatakan dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
barang siapa orang yang mengagungkan semua syiar-syiar Allah itu, dari perintah-perintah yang Allah syariatkan ini, maka hal itu kata Allah Ta'ala dikatakan min taqwal qulub, adalah merupakan bukti ketakwaan hati seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ kita dilatih akan ketundukan hati kita, berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala ketentuannya, syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ajarkan kepada kita. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, ketika seorang berada di padang Arafah, dia bertadarruk, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan sadar bahwa yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah padang Arafah itu bukan hanya mereka manusia, bukan hanya mereka saja, tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa yang bersujud kepada Allah adalah semua yang di langit dan di bumi? Wasyamsu wal qamar, mataharinya, bulannya, wan nujum, bintang-bintangnya, wal jibal, gunung-gunung yang ada di sekitarnya, wasyajar wad dawab, pohon-pohonnya serta binatang ternaknya, wa katsirum minan nas, dan banyak dari manusia. Kita sadar bahwa yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-kaunu kulluhu sajidun lillah, bahwa semuanya alam semesta ini semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita manusia hanya bagian terkecil di antara mereka yang besar ini, yang semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ini tarbiyah sujud, tarbiyah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita dapati pula dalam ayat-ayat haji ini, dalam suratul Hajj, tarbiyah jihadiyah, pendidikan perjuangan, pendidikan jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Ini ayat-ayat jihad. Bahkan ini adalah SK pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan syariat jihad, di mana dalam pelaksanaan haji ini penuh dengan pendidikan jihad. Karena manusia kita harus meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan tidur yang lama kita harus tinggalkan. Kita dipaksa untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini semuanya mengandung pendidikan jihad bagi kita, agar kita kaum muslimin seluruhnya menyiapkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga jamaah rahimakumullah, wajar kalau kemudian kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam perjalanan haji ini. Itu satu hal yang wajar. Apalagi jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca dalam surat Al-Hajj ini, ada dua fenomena yang Allah Ta'ala sebutkan. Di antaranya Allah katakan, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Di antara manusia ada yang mendebat Allah dengan tanpa pengetahuan. Kadang-kadang manusia menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, dia tidak menyandarkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendebat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa pengetahuannya, bighairi ilm. Ini di antara fenomena yang terjadi jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan pada fenomena yang lain, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia yang beribadah kepada Allah ini, kata Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari hal ini, ala harf. Ada yang dia beribadah kepada Allah, tetapi dia berada di pinggir jurang kebinasaan, karena dia tidak punya basic yang kuat, tidak punya akidah yang kuat, sehingga ketika dia diuji dengan ujian yang sedikit saja, dia akan kembali, akan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasa tentram tatkala yang dia dapati adalah ketenangan, tapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian, wa in asabathu fitnatun, apabila ditimpa dengan sebuah fitnah, inqalaba ala wajhih, berubah wajahnya, dia tidak menerima akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Khasirad dunya wal akhirah. Orang yang semacam ini akan merugi dunia dan akhirat.
Jadi ini jamaah rahimakumullah, perjalanan haji ini tarbiyah jihadiyah. Perjalanan yang ibadah yang benar-benar ibadah fisik. Yang perlu dengan pengorbanan dan perjuangan. Kita disuruh meninggalkan rumah kita. Mungkin rumah kita jauh lebih bagus. Yang kita miliki, yang kita tempati. Kita disuruh tinggalkan itu semuanya. Ini adalah panggilan jihad. Agar meninggalkan tanah air kita, rumah kita, menuju ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat sederhana itu. Kemudian kita disuruh melepaskan semua pakaian-pakaian kebesaran kita. Diganti dengan 2 helai pakaian. Karena pakaian itu biasa menjadi simbol-simbol akan keagungan seseorang. Akan kehebatan seseorang. Pada saat itu semuanya dilepas. Tidak ada itu semuanya. Yang ada hanya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Jalal, Rabbul Alamin. Kemudian yang terakhir jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Hajj ini satu-satunya surat lagi yang di dalamnya terdapat 2 kali ayat sajadah. Terdapat di dalamnya 2 kali ayat sajadah. Ayat yang pertama tadi yang saya bacakan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawat wal ard ila akhirih. Kemudian yang kedua pada ayat ke-77 dari surat Al-Hajj ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. 2 kali Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dengan perintah sujud. Kalau kita renungkan juga jamaah rahimakumullah, surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan itu adalah merupakan permulaan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, juga di dalamnya terdapat perintah sujud. Fasjud waqtarib, dan itu perintah untuk Rasulullah SAW, karena itu adalah permulaan dari bi'sahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan suratul Hajj ini adalah surat yang terakhir kali diturunkan, yang di dalamnya ada ayat sajadah. Jadi kehidupan umat ini jamaah rahimakumullah baina sajdatain, antara 2 sujud itu. Sujud yang pertama adalah sujudnya Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa misinya, risalahnya kepada seluruh manusia. Dan yang kedua adalah sujudnya umat manusia yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliyyul 'azim. Hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun min nadhar wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu ala at-ta'ati wa hudul jum'ati wal jama'ah wa alamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والأولاد والمعافاة كبت عدونا وجمعت فرقتنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء سألناك أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا ولك الشكر على ذلك كثيرا كما أنعمتنا وأعطيتنا كثيرا يا رب العالمين اللهم يا من يقدر على حوائج السائلين يا منفس عن المكروبين
يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رزاق الطفل الصغير، صل على محمد وعلى آل محمد أن تغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.